Kami dari Santri Al-Hidayah ingin menampilkan sebuah drama musikal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, marilah kita perkenalkan dulu para pemainnya. Rida sama Ijen, pinggir. Benny berperan sebagai Abdullah. Sally berperan sebagai Aminah. Anisinta Alia Nuril berperan sebagai 4 orang pembantu persalinan Aminah. Tony berperan sebagai Abdul Muthalib. Adit berperan sebagai Rasulullah di masa kecilnya. Dika berperan sebagai Rasulullah. Cici Nurul Bila berperan sebagai Biri-Biri. Vira berperan sebagai Siti Khadijah. Alvan berperan sebagai kakek-kakek buta. Iif berperan sebagai Siti Aisyah. Irul berperan sebagai Abu Bakar. Dafa Hafiz Aril Alif berperan sebagai kabilah pedagang Quraisy. Untuk para pemain diharapkan turun dari atas panggung. Di suatu hari diceritakan seorang pasangan suami istri yang berjalan, yaitu Abdullah dan Aminah, untuk menuju ke suatu tempat. Pada suatu saat itu Aminah pun dalam keadaan mengandung. Wahai istriku, izinkanlah aku untuk pergi ke suatu tempat. Baiklah suamiku, aku izinkan, tapi berhati-hatilah. Beberapa hari kemudian terdengarlah kabar menyedihkan tentang wafatnya Abdullah. Dan Aminah yang mendengar kabar itu lalu menangis ketika Abdullah telah wafat. Dan tidak lama pun tiba-tiba perut Aminah mulai kesakitan karena
hendak melahirkan. Lalu masuklah 4 orang yang membantu persalinan Aminah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi, keluarlah cucunya kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun berjalan untuk mengambil cucunya. Berjalan menuju Batu Hajar Aswad untuk bertawaf. Lalu Abdul Muthalib pun mengangkat cucunya untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beberapa tahun kemudian bertumbuh besarlah Rasulullah SAW, dan Rasulullah pergi ke tanah lapang untuk mengembala kambing. Rasulullah pun mendekati kambingnya yang sakit untuk memberi makan. Tidak lama kemudian kambingnya pun mulai sehat, dan Rasulullah pun menggiring kambingnya untuk dibawa pulang. Pada saat itu Rasulullah pun pulang ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan tubuh yang lelah dan didampingi oleh Siti Khadijah. Dan Rasulullah pun mengumumkan kepada kaumnya untuk menghadangkan kabilah dagang Quraisy. Dan pada saat itu juga peperangan terjadilah, dan serang. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Dan pedagang Quraisy pun kalah, Quraisy pun mundur. Pada saat itu pun Rasulullah SAW mengajak para umatnya untuk merayakan kemenangan peperangan tersebut. Dan
Kik. Dan Rasulullah pun berkata kepada umatnya, Para umatku, peperangan tersebut kemarin bukanlah peperangan yang sangat luar biasa dan hebat, tetapi peperangan tersebut adalah hawa nafsu yang tinggi. Dan beberapa hari kemudian Rasulullah SAW pun pulang ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan tubuh yang sangat lelah. Lalu Siti Khadijah pun berkata kepada sang Rasulullah, Wahai Rasulullah, jika suatu saat aku telah pergi terlebih dahulu dan tidak bisa membantumu dalam peperangan, maka ambillah tulang belulangku untuk menyeberangi jembatan yang kau jalani. Rasulullah pun mendengar perkataan sang istrinya terharu dan menangis. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar yang menyedihkan tentang penyakitnya Rasulullah yang sedang sakit parah. Lalu Siti Aisyah pun langsung memberikan obat kepada Rasulullah SAW, berharap Rasulullah cepat sembuh dan pulih. Tidak lama kemudian, datanglah 4 orang sahabat Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menjenguk Rasulullah yang sedang sakit parah. Dan pada saat itu detik-detik menjelang hayatnya Rasulullah, beliau sempat khawatir pada para umatnya bahwasanya pedihnya sakaratul maut itu. Dan sebelum Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir, Rasulullah pun mengucapkan, Ummati, ummati. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Rasulullah pun menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 63 tahun, tanggal 8 Juli 632 Masehi. Pada saat itu juga 4 orang sahabat tersebut langsung membantu mengurus jenazah Rasulullah SAW dan dimakamkan di Masjid Nabawi. Setelah pulang dari pemakaman, Siti Aisyah pun menjumpai Abu Bakar untuk memberikan pesan Rasulullah SAW. Wahai ayah, ada satu pesan yang harus sampaikan dari Rasulullah, yaitu selalu memberi makan kepada sang kakek buta yang berada di pasar. Baiklah putriku. Lalu Abu Bakar pun mencari-cari sosok yang dimaksud Siti Aisyah tersebut.
Tongkat di rumah. Tongkat lah, Dan berjumpalah Abu Bakar dengan sang kakek-kakek buta tersebut. Dan pada saat itu juga Abu Bakar pun berbicara dengan sang kakek tersebut. Kakek lapar, apakah kakek mau makan? Iya, aku lapar, beri aku makan. Baiklah. Dirimu siapa? Apakah kamu adalah seseorang yang tiap hari memberiku makan? Ya, aku adalah orang yang selalu memberimu makan. Bukan, itu bukan dirimu. Kalau yang biasa itu lemah lembut memberiku makan. Kamu tahu tidak Rasulullah itu siapa? Iya, aku tahu. Dia ada. Dia itu adalah manusia yang bodoh. Kakek tahu tidak siapa yang selama ini memberikan kakek makan? Tidak, aku tidak tahu siapakah dia. Dialah manusia yang sudah kakek caci maki dan pada saat kakek diberikan makan. Aku sangat menyesali perbuatanku. Bantu aku untuk masuk Islam. Baiklah, ikutilah kalimat syahadatku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah saja yang bisa kami tampilkan dari cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya tersebut. Demikianlah penampilan drama musikal yang singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Semoga apa yang kami tampilkan bisa menjadi motivasi yang ada di sini.